Halo, apa kabar semua? Jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Seperti biasa, kami akan menemani kalian dari kegabutan atau aktivitas apa saja yang tidak berguna sama sekali. Bagi kalian yang sedang bingung mencari film, kami akan sajikan alur cerita film apa saja yang membuat kalian semakin tegang dan bergairah. Film yang dibahas kali ini berjudul Tick Tick Boom yang dirilis pada tahun 2021. Film ini diangkat dari sebuah kisah nyata yang mengisahkan seorang pelayan toko yang berotak jenius. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Diperlihatkan seorang pemuda yang bernama Jonathan Larson yang sedang melihat kalender. John 1 minggu lagi akan berulang tahun yang ke-30. Namun dia belum hidup mapan, di mana kebanyakan orang Amerika pada usia 30 sudah hidup mapan dan memiliki pekerjaan tetap. Namun John saat ini masih tinggal di kos-kosan sederhana dengan tumpukan kaset dan novel karya orang lain, serta setumpuk surat penolakan dari perusahaan musik dan film terhadap karyanya. Pada kondisi ini, John merasa gelisah, namun kegelisahan itu malah membuat John terinspirasi untuk membuat lagu tentang umur 30. Pada hari berikutnya, John berdiskusi dengan teman-temannya yaitu Caroline, Michael, dan satu orang lagi tentang lokakarya Superbia. Acara tersebut adalah acara pameran musik bagi para pemula dan John ingin mengikuti acara tersebut dengan harapan dapat menjadi jalan mewujudkan impiannya sebagai komposer lagu yang terkenal. Mendengar hal itu, teman-teman John sangat mendukung karena John adalah anak yang jenius dan berbakat. Dalam kondisi apapun, dia dapat membuat sebuah lagu tentang hal tersebut, namun sayangnya dia dianggap sebelah mata oleh para produser musik. Sementara itu, pada suatu malam, Michael, teman John, menyatakan jika dia akan bermimpi mengejar impiannya sebagai aktor terkenal karena sulitnya persaingan untuk menjadi aktor. Dia lebih memilih menerima sebuah pekerjaan dan akan pindah ke apartemen mewah. Selanjutnya, pada malam berikutnya, Susan, pacar John, sukses melakukan pagelaran tari modern, sehingga John berinisiatif mengadakan sebuah pesta di kos-kosannya untuk merayakan hal tersebut. Meski pesta itu diadakan secara sederhana, namun para undangan merasa bahagia. Pada kesempatan itu, John kembali terinspirasi untuk membuat lagu mengenai kehidupan yang sederhana tapi membahagiakan. Walaupun acara pagelaran tarinya sukses, Susan ternyata lebih memilih bekerja sebagai guru seni tari di Brick Series dan dia tak lagi mengejar impiannya sebagai penari profesional. Susan juga mengajak John untuk ikut bersamanya serta mencari pekerjaan di sana, apalagi umur John sudah hampir 30 tahun. Tapi John hanya menjawab dia tak kuat di luar karena cuaca yang dingin. Pada keesokan harinya, John diajak oleh Michael ke apartemen barunya. Dalam perjalanan, John menceritakan kejadian semalam pada Michael. Sesampainya di sana, John sangat terpukau dengan kemewahan apartemen milik Michael. Lagi-lagi John terinspirasi untuk membuat lagu karena hal tersebut. Pengalaman John beberapa waktu terakhir membuat dia frustasi karena orang lain sudah mulai menuju kemapanan, namun dia masih sibuk mengejar impiannya yang belum jelas hasilnya. Kemudian, di tengah berbagai penolakan dari para produser musik, akhirnya ada salah satu kepala teater musik bernama Ira Wiseman yang tertarik dengan karya John. Pada kesempatan itu, Ira memberi saran untuk membuat lagu yang pamungkas pada acara lokakarya Superbia dengan tujuan dapat menarik minat para produser musik. Namun di sisi lain, kondisi John sedang kurang baik, jiwa kreativitasnya seketika tak muncul untuk menciptakan lagu. Pada kondisi yang pelik itu, John teringat pengalamannya saat dia mempresentasikan karyanya di depan dua komposer terkenal yaitu Walter dan Stephen Sondheim. Ketika itu, Walter menganggap karya John jelek dan tidak jelas genre musiknya, namun berbanding terbalik dengan tanggapan Stephen Sondheim yang mengatakan itu adalah karya musikal sejati dan sebuah originalitas dari John dan berkelas.
Sementara itu, di tengah usaha keras John untuk menciptakan lagu pamungkasnya, tiba-tiba Susan datang dan menanyakan lagi perihal tawaran pekerjaannya. Di sini John menjadi galau antara memilih pacarnya atau karirnya, dan pada saat itu bukanlah lagu pamungkas yang tercipta, namun lagu galau sesuai dengan perasaannya. Keesokan harinya, masalah lain kembali menghampiri John. Di tempat kerja, John mendapat kabar jika Freddy, sahabatnya, masuk rumah sakit. Namun tak hanya itu, kafe tempat John kerja mendapat pelanggan banyak sehingga keteteran. Pelanggan yang tidak terlayani mulai komplain sehingga membuat John sangat stres. Namun malah John menjadikan itu sebagai inspirasi untuk membuat lagu tentang hari yang sibuk. Pada hari berikutnya, John kembali mempersiapkan lokakarya. Dia latihan di studio milik Ira. John mengatakan jika dia ingin menambah personil bandnya, namun anggaran yang dia miliki tidak cukup. John pun bingung bagaimana mencari tambahan anggaran untuk menambah personil bandnya. Di saat keadaan kalut, tiba-tiba Susan kembali datang. Dia kembali menanyakan mengenai pekerjaannya. Kondisi dan situasi yang tidak menentu membuat John berkata, "Beri aku waktu lagi." Mendengar perkataan demikian membuat Susan langsung pergi. John kemudian mencoba pekerjaan sampingan untuk mendapat uang lebih untuk membayar personil band. Untungnya berkat bantuan Michael, John akhirnya mendapatkan pekerjaan sampingan. Dan personil bandnya pun kini lengkap. Pada suatu malam, Susan datang kembali ke kos-kosan John untuk menanyakan pertanyaan yang sama, yakni perihal pekerjaan di Brick Series. Tapi John tak mau ikut dengan Susan, dia lebih memilih impiannya dibanding pindah dengan Susan. John pun meminta maaf untuk hal itu, dan Susan juga memaafkan John. Tapi ketika mereka berpelukan secara tidak sengaja, jari-jari John bergerak menandakan dia menemukan lagu baru di pikirannya. Hal itu membuat Susan marah karena dia merasa dimanfaatkan, sehingga Susan pergi dari John. Selanjutnya, Michael kembali menawarkan proyek untuk John, namun John malah membuat lelucon ketika meeting sehingga membuat Michael marah dan pergi meninggalkan John. Kini John hanya seorang diri. Di tengah kegalauan John, tiba-tiba Rosa, sang penyelenggara lokakarya, menelpon John dan memintanya untuk mempersiapkan penampilannya besok. John pun langsung mempersiapkan lagu baru, tapi tak lama kemudian listrik rumahnya mati karena dia lupa bayar listrik. Akibat hal itu, John langsung sangat frustasi. Dia kemudian pergi ke kolam renang untuk membuang penatnya. John berenang dengan penuh emosi. Di saat emosi itulah John muncul ide untuk menulis lagu baru. Setelah sadar, dia pun pulang ke rumah dan menulis lagu itu ke buku lagu yang dulu dia beli bersama Susan. Pada keesokan harinya, waktu lokakarya John pun tiba. Dia sangat bersemangat menuju tempat lokakarya. Sesampainya di sana, dia sangat kaget karena ruangannya kosong, tak ada orang satupun. Beberapa lama kemudian, salah satu personil bandnya datang dan mengatakan jika John datangnya terlalu pagi, yakni sebelum jam 9, padahal acaranya dimulai jam 10. Mendekati jam 10, orang-orang berdatangan, mulai dari orang tua John, Michael, dan banyak juga produser musik yang hadir dalam acara tersebut. Namun sayangnya, kekasihnya Susan tidak datang. Acara kemudian dimulai setelah pembukaan. Kini tinggal puncak acara menampilkan lagu pamungkas yang baru diciptakan oleh John yang umurnya belum sampai 12 jam. Lagu itu dibawakan oleh vokalisnya yang bernama Caressa, namun John malah berimajinasi jika yang membawakan lagu itu adalah Susan. Lagu itu sungguh di luar dugaan. Lagu itu dapat memukau penonton. Setelah lagu itu selesai, penonton pun riuh memberikan apresiasi dengan lagu itu. Beberapa hari kemudian, Rosa, sang penyelenggara lokakarya, menelpon jika dia mendapat ucapan selamat atas lagu yang ditampilkan.
Namun walaupun demikian, John tak juga mendapatkan kontrak dari produser. Rosa kemudian meminta John untuk membuat lagu lagi dan lokakarya lagi. John pun marah bercampur kecewa mendengar hal itu. Akibat hal itu, John merasa semua yang dilakukan selama ini sia-sia. Dia merasa muak dengan semua ini, dan seperti Michael, dia ingin bekerja di kantoran saja dan memiliki banyak kemewahan. John kemudian menemui Michael. Michael yang kaget melihat John berubah 180 derajat. Michael mencoba memotivasi John jika dia lebih beruntung darinya. John masih punya waktu yang panjang. Di situ baru ketahuan jika Michael mengidap penyakit HIV karena dia penyuka sesama jenis. Dan usia Michael sudah tidak lama lagi. Setelah John tahu hal itu, dia menjadi sangat sedih serta mengingat masa-masa bersama Michael sejak kecil. Namun di tengah kesedihan itu, dia mendapat telepon dari seorang komposer yang tertarik dengan lagu ciptaannya. Dia meminta pada John untuk bisa berdiskusi mengenai lagu tersebut. John pun sangat senang karena sudah mulai ada harapan tentang perjuangannya. Beberapa hari kemudian, John dan teman-temannya merayakan ulang tahun John. Pada acara tersebut, John juga menerima kabar baik dari Freddie, sahabatnya, telah pulang dari rumah sakit. Selain itu, Susan juga datang ke pesta ulang tahunnya. Susan juga menanyakan mengenai impiannya. John kemudian mengundang Susan ke acara lokakarya John yang kedua. Melalui lokakarya kedua itu, membuat nama Jonathan Larson meledak dengan karyanya yang berjudul Tick Tick Boom. Nama John Larson semakin naik daun. Dia pun berusaha produktif dengan karya yang lainnya. Namun sayang, ketika karya kedua yang berjudul Rain akan di-launching, John Larson harus wafat karena mengidap penyakit aneurisma aorta. Walaupun demikian, karya John tetap melegenda dan mampu bertahan ditampilkan selama 12 tahun di Broadway. Seperti itulah kisah seorang pelayan toko yang berotak jenius. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.